Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Azizah, NIM 23040194, Program Studi Ilmu Komputer, Mata Kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak. Dosen pengampu, mohon izin, dari Ibu Yuliana Eskom MTI. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Smartphone. Smartphone itu aplikasi mobile yang mencatat tugas dan pengingat mahasiswa. Tujuan dari inovasi ini untuk membantu mahasiswa mengelola tugas kuliah secara lebih terstruktur dan efisien melalui aplikasi mobile sederhana. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencatat tugas, mengatur deadline, serta menerima pengingat agar tidak terlambat mengumpulkan tugas. Di sini ada skopnya, lingkup kerja, ada login, register user, terus ada tambah tugas, judul tugas, deskripsi, ada daftar tugas, terus kita ada edit dan hapus tugas, notifikasi pengingat deadline, ada logout, batasan project, ada terus di timelinenya, project durasi saya membuat 6 minggu. Minggu pertama perencanaan, kedua desain UI atau UX, ketiga development 1, minggu keempat development 2, yang kelima testing pengujian, dan terakhir adalah minggu finalisasi. Di sini ada deskripsinya, terus ada kebutuhan resource, yaitu SDM yang terlibat adalah project manager, programmer, UI UX designer, dan tester. Di sini tugasnya mengatur jadwal dan koordinasi, mengembangkan aplikasi, mendesain tampilan aplikasi, dan menguji aplikasi. Di tools yang digunakan di sini ada 5, Android Studio, Figma, Trello, Google Docs, laptop atau PC. Dan tugasnya butuhkan waktu, di sini ada estimasi waktunya. Terus selanjutnya slide yang kedua. Di sini saya ada menampilkan aplikasi mobile pencatat tugas dan pengingat mahasiswa. Tampilannya kurang lebih seperti ini, dan penjelasan singkatnya, board manajemen project dibuat menggunakan Trello untuk mengelola pengembangan project Smartphone, aplikasi mobile pencatat tugas dan pengingat mahasiswa. Board ini terdiri ada isi 4 backlog, to do, in project, dan done yang digunakan untuk memantau progres pekerjaan dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, di sini ada analisis risiko project. Di sini ada keterlambatan pengembangan fitur, ada bug atau error pada aplikasi, ada notifikasi pengingat tidak berfungsi, ada desain UI kurang menarik, keterbatasan waktu pengerjaan. Di sini ada dampaknya, so ada probabilitasnya, ada mitigasi dan level risikonya. Terus ada penjelasannya, analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasikan potensi masalah yang dapat terjadi selama pengembangan aplikasi smartphone. Dengan adanya mitigasi yang telah dirancang, risiko project dapat dikendalikan sehingga tujuan proyek tetap tercapai sesuai rencana. Dan selanjutnya, ini risiko dari proyek saya. Selanjutnya ada indikator keberhasilan inovasi. Indikator keberhasilan inovasi digunakan untuk menilai sejauh mana sistem yang dikembangkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah maupun pengguna. Analisis pada bagian ini dilakukan berdasarkan 3 aspek, yaitu ROI, Return in Investment, retention rate, dan user satisfaction. Project yang dianalisis adalah project Smartphone, aplikasi mobile pencatat tugas dan pengingat mahasiswa. Jadi ini tuh aplikasi untuk pengingat tugas gitu, biar nggak kejar deadline. Terus selanjutnya ada biaya pengembangan. Di sini ada ROI, biaya pengembangan, estimasi biaya dihitung berdasarkan waktu pengerjaan proyek. Di sini ada analisis kebutuhan, tadi sudah dijelaskan. Ada waktunya, estimasi biaya kerja 20.000 per jam. Total biaya menjadi 1 juta atau 100.000. Itu biaya pengerjaan. Terus ada potensi manfaat, jumlah penggunaan 100 mahasiswa, nilai manfaat ekspansi waktu 15.000 pengguna per minggu, atau manfaat per bulan 100 dikali 15 kali 4 jadi 6 juta. Terus perhitungan ROI di sini ada dijelaskan. Terus selanjutnya ada retention rate minggu pertama. Simulasi data pengguna, jumlah pengguna awal 10 orang pengguna yang masih aktif setelah 1 minggu ada 8 orang. Penghitungan retention rate di sini ada dijelaskan. Terus ada user
satisfaction. Pertanyaan kuesioner dari skala Richter 1 sampai 5 sangat tidak, dari 1 itu sangat tidak setuju sampai 5 itu sangat setuju. Di sini ada penjelasannya, terus ada simulasi hasil responden, ada 10 pengguna, kemudahan penggunaan. Di sini ada red score-nya, terus rata-rata pengguna kepuasannya ada berapa? Rata-rata keseluruhan ada 4,2, 4,0. Itu ada penjelasan kesimpulannya. Pengguna merasa puas terhadap aplikasi smartphone dan menilai aplikasi ini membantu aplikasi akademik mereka. Kesimpulan akhirnya berdasarkan hasil analisis ROI menunjukkan keuntungan yang sangat baik. Retention rate tinggi 80%. Tingkat kepuasan pengguna berada pada kategori baik dan sangat baik. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu penjelasan diagram consciousness, environment, dan feedback loop. Di sini ada diagramnya, itu bisa dilihat nanti di PDF. Terus ada selanjutnya penjelasan atur feedback loop, sumber feedback, tahap awal, penggunaan, pengumpulan feedback, analisis feedback, dan prioritas feedback. Contohnya seperti perbaikan bug utama, meningkatkan fitur penting, atau perbaikan tampilan aplikasi. Di sini ada yang kelima, keenam, terus kesimpulannya, diagram ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi smartphone tidak berhenti pada satu tahap saja, tapi dilakukan secara berkelanjutan dengan berkelibatan pengguna sebagai sumber utama evaluasi. Oke, yang terakhir itu ada strategi pemertahanan inovasi jangka panjang. Jadi inovasi digital dibutuhkan strategi yang matang dan agar bertahap dan terus memberikan inovasi yang panjang. Agar inovasi tetap relevan dalam jangka panjang, pengembang perlu memahami kebutuhan dan perilaku pengguna secara berkelanjutan. So, ada strategi upgrade, fitur dilakukan secara bertahap dan berencana. Fitur yang paling sering digunakan akan menjadi prioritas utama untuk diingatkan. So, ada monitoring berkala menjadi langkah penting dan menjaga kualitas aplikasi. Terus selanjutnya ada peningkatan user management, itu menjadi faktor penting dan mempertahankan keberlanjutan inovasi. Selanjutnya ada motivasi kolaborasi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Terus selanjutnya ada secara keseluruhan strategi berkelanjutan inovasi pada aplikasi smartphone berfokus pada adaptasi terhadap perubahan, evaluasi berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan pendekatan tersebut, aplikasi smartphone diharapkan mampu terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa dalam jangka panjang. Mungkin itu saja presentasi untuk tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.